Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Saya sangat senang pada hari ini saya bisa kembali membaca firman untuk teman-teman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan aku telah menampang aku dalam bantuku melewati satu hari lagi. Dalam Bapa Yesus Kristus. Pada hari ini saya kembali akan baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 19 sampai 21. Mari kita dengarkan. Perikop Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudaraku yang kasih, janganlah percaya akan setiap Allah, tapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dari setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka yang berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi, dan dunia mendengar mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengar kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Perikop Allah adalah kasih. Saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, benar mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia dalam kita. Dia telah mengalir kita dapat bagi dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia dan di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sebenarnya dalam kita, yaitu kalau kita benar-benar yang percaya pada hari kehakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga dalam dunia ini. Dan dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan. Sebab ketakutan mengalami hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang melihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak lihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Ya Allah ya Bapa, Engkau Tuhan Tuhan. Aku benar-benar mengerti Tuhan. Aku ingin hidup dalam firman, aku ingin aku seperti lagi bahwa sekarang tidak aku menggunakanmu dan hidup setelah yang lagi. Ampuniku ya Allah ya Katolik, kau sosok Tuhan. Mampukan aku untuk bisa mengerti ini dan menyatakan kata-kata yang pas untuk Tuhan. Kalau apa syurga Yesus, bantu aku Tuhan. Terus setiap malam doa punya aktivitas. Tapi aku mengucap syukur Tuhan, semoga aku yang berbuka. Kami malam berteku malam hari ini. Dalam Bapa Yesus Kristus.